Jadi kita sekarang masuk ke yang part B atau listening part B dari soal test web, yaitu question and response. Di part B ini, kalian akan mendengarkan suatu pertanyaan atau pernyataan dan 3 respons ya, 3 pilihan jawaban yang diungkapkan dalam bahasa Inggris ya. Kalian tidak akan menemui pilihan jawaban di lembar soal ya, karena soalnya itu dibacakan oleh speaker ya. Jadi pada lembar soal nanti kalian hanya akan melihat pilihan A, B, C, D tanpa ada tulisan dari respon yang harus kalian pilih gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dan bisa mengidentifikasi kira-kira speakernya ini bertanya apa, kemudian responnya itu yang paling tepat apa gitu ya. Oke, ini untuk contohnya ya. Jadi speakernya itu bertanya, where is the meeting room ya, jadi di manakah meeting room atau ruangan rapat gitu. Kemudian respon yang paling tepat apa? Kalau pertanyaannya menanyakan di mana, berarti ya jawabannya yang menyatakan tempat gitu kan. Jadi kita cari ABC yang menyatakan tempat. Apakah yang A, to meet the new director ya, atau yang B, it is the first room on the right, atau yang C, yes, at 2 o'clock ya. Kalau yang A ini kan to meet the new director ya. Ini kayaknya itu alasan kenapa kok mau ke sini gitu. Jadi bukan tempat ya. Sekarang untuk yang C dulu. Yes, at 2 o'clock ya. Kalau ini kan kayaknya bukan tempat ya, tapi waktu. Oke, jadi kemungkinan yang B ya. It is the first room on the right ya. Ini menunjukkan arah ya, berarti tempat atau lokasi gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, pada part B dari tes web nanti atau question and response ya, biasanya pertanyaannya itu seputaran ini ya. Jadi kalian harus mengidentifikasi soalnya ya. Biasanya soalnya adalah seputaran time ya. Jadi menanyakan waktu, kemudian menanyakan orang, menanyakan opini, menanyakan choice atau pilihan, kemudian menanyakan suggestion atau saran, menanyakan reason atau alasan, dan juga location atau tempat. Oke, sekarang mari kita breakdown untuk melihat masing-masing contoh dari setiap bagian ini ya. Misalkan kalau menanyakan tempat itu seperti apa, menanyakan orang seperti apa, menanyakan opini seperti apa, dan selanjutnya gitu ya. Oke, yang pertama menanyakan waktu ya. Jadi kalau menanyakan waktu, biasanya pertanyaannya itu menggunakan when atau how long ya. Jadi kapan atau seberapa lama, bisa juga pakai yes no question, bisa juga pakai statement gitu. Nah, misalkan contohnya ini ya. When did she leave for work? Ya, jadi kapan dia pergi bekerja? Ya, karena ada kapan, berarti kan menanyakan waktu. Ya, berarti kita cari jawaban yang menandakan waktu gitu ya. Oke. About an hour ago ya, jadi sekitar sejam yang lalu. It doesn't work ya, itu tidak bekerja. Kemudian as soon as he's ready ya, secepat mungkin atau sesegera mungkin dia siap gitu ya. Kalau ini yang menandakan waktu adalah yang A. Oke, gitu ya. Kayaknya ini mudah ya, tapi harus diingat bahwa di listening ini, di part A dan part B kalian tidak bisa melihat soalnya. Jadi soalnya dibacakan oleh speaker. Kemudian yang kedua, identifying people. Jadi menanyakan atau mengidentifikasi orangnya. Kalau menanyakan orang siapa ya, berarti pertanyaannya biasanya pakai who atau whose, bisa juga pakai yes no question, bisa juga pakai statement. Oke, kita lihat contohnya. Who's responsible making the bank deposit ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab
untuk membuat deposit bank ya. Berarti kan menanyakan orang, berarti kita cari jawaban yang menandakan atau jawabannya itu orang, bisa nama orang, bisa profesinya kayak gitu ya. Jadi yang B dulu, we will send our response soon ya. Jadi kita akan mengirim responnya sesegera mungkin. Yang C, we use the national bank ya, kita menggunakan national bank. Yang B and C ini tidak menunjukkan atau menandakan orang ya kan. Jadi jawabannya adalah yang E, Mr. Rotelli always makes the deposit ya. Jadi yang bertanggung jawab membuat deposit bank itu adalah Mr. Rotelli gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah identifying an opinion. Jadi menanyakan opini ya. Biasanya juga ada soal yang menanyakan opini. Biasanya memakai kata tanya what atau how, bisa juga yes no question, bisa juga statement. Kalau di sini contohnya what do you think of the movie ya. Jadi apa yang kamu pikirkan dari film ini gitu ya. Jadi menanyakan pendapatmu, film ini tuh bagaimana sih kayak gitu. Kemudian berarti jawabannya kalau pendapat biasanya setuju atau tidak, suka atau tidak kayak gitu kan. Berarti kita cari yang jawabannya itu respon dari suatu opini. Kalau ini yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi I liked it a lot ya. Jadi saya suka sekali film itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah identifying a choice ya. Jadi menanyakan pilihan ya. Biasanya kamu pilih ini atau ini gitu. Kalau gini biasanya pertanyaannya menggunakan what atau WH question. Bisa juga yes no question atau juga statement. Untuk contohnya ini, do you prefer yellow or blue? Apakah kamu suka kuning atau biru gitu ya. Dicari jawabannya. Yes I do. Kalau ini yes I do, ya saya suka lah, tapi tidak tahu kan sukanya yang mana, padahal kan suruh milih satu gitu. Kalau yang B, he's a very nice fellow ya, ini mengecoh karena soalnya tadi ada yellow-nya, di sini ada fellow ya, tapi ini bukan jawabannya. Kemudian yang C, blue's my favorite color ya, jadi ini blue is my favorite color gitu. Biru adalah warna favoritku ya, berarti ini iya jawabannya. Walaupun tidak secara langsung menjawab kalau dia lebih memilih biru daripada kuning, tapi ini sudah menyatakan kalau biru itu adalah favoritku. Secara tidak langsung dia menyatakan kalau dia memilih warna biru. Kemudian identifying a suggestion, jadi suggestion atau saran gitu ya. Biasanya menggunakan kata tanya why atau bisa juga let's ya. Jadi mengapa atau let's, ajakan gitu. Bisa juga pakai yes no question, bisa juga statement. Oke, untuk contohnya, why don't we take a break ya, kenapa kok kita nggak istirahat aja gitu. Untuk jawaban yang tepat ya, coba yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E. That sounds like a good idea ya. Jadi kenapa kok kita nggak istirahat dulu aja? Oh iya, ide yang bagus gitu ya. Jadi itu adalah responnya. Yang paling tepat adalah yang E. Kemudian yang selanjutnya adalah identifying a reason ya, jadi alasan gitu. Biasanya memakai kata tanya why, bisa juga pakai yes no question atau statement. Nah, contohnya di sini, are you working late again tonight ya, jadi ini memakai yes no question ya. Jawabannya berarti kira-kira yang mana? Apakah yang E, no I have to go home early ya, jadi tidak, saya harus pergi ke rumah lebih awal. Atau yang B, I left at 9 o'clock ya, jadi saya pergi jam 8 tepat. Ataukah wait until tomorrow night ya, jadi tunggu sampai besok malam gitu. Karena ini yes no question, dicari juga yang jawabannya yes no ya. Berarti jawabannya adalah yang E, no I have to go home early. Kemudian yang terakhir, identifying a location ya.
mengidentifikasi lokasi. Pertanyaannya itu menanyakan lokasi. Biasanya menggunakan what atau where, bisa juga yes no question, bisa juga statement. Ini contohnya, can you tell me how to get to the post office? Ya, bisakah kamu memberitahuku bagaimana caranya untuk sampai ke post office gitu. Oke. Berarti dicari yang menyatakan lokasi atau menunjukkan arah ya. Oke, kalau yang E, oke, I will wait in your office. Saya akan menunggu di kantormu. Enggak kan? Enggak menunjukkan arah. Kemudian yes, get me some stamps. Ya, bukan juga. Kalau yang C, sure, go to the corner and take a right. Ya, jadi pergi aja ke pojokan, terus belok kanan gitu ya. Ini menunjukkan arah, berarti jawabannya adalah yang C gitu. Gampang ya? Oke, nah kemudian untuk strateginya untuk listening part B, question response ini adalah correct answer will really repeat keywords ya. Jadi keywordnya itu sangat jarang sekali akan diulang ya. Jadi misalkan pertanyaannya bertanya tentang seperti tadi ya, menanyakan why don't we take a break ya, berarti kita jangan mencari jawaban yang ada breaknya. Biasanya itu adalah pengecoh ya, karena apa? Some choices have words that sound similar ya. Jadi beberapa pilihan itu mempunyai kata yang terdengar mirip dengan pertanyaannya tadi. Biasanya itu pengecoh. Justru kita mencari yang tidak terdengar mirip dengan kata-kata yang ada di soalnya gitu. Itu adalah strategi untuk listening part B atau part question and response gitu ya. Oke, setelah ini kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal listening part A dan part B di exercise gitu.